Assalamualaikum Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Bun, dan selalu bahagia serta tetap mewaraskan diri walaupun dengan banyak drama makan di antara anak kita. Kali ini menu Ramdan mau bahas tentang tekstur. Ini pertanyaan terhits kedua setelah GTM. Banyak nih Bunda yang nanya, Mam, anakku kok nggak mau naik tekstur ya? Mam, naik tekstur itu sebenarnya dari umur berapa? Atau Mam, bahaya nggak sih kalau kita nggak naik tekstur? Nah, sebelum kita bahas tentang tekstur, kita pasti tahu kalau anak kita dimulai 6 bulan itu sudah disarankan memberikan makanan pendamping selain ASI. Kenapa? Karena kebutuhan kalorinya semakin besar yang tidak lagi tercover oleh ASI. Nah, gimana memulai memberi makannya? Kita mulai memberikan dari bubur halus, setengah kasar, bubur kasar hingga menu keluarga. Menurut WHO sendiri, itu teksturnya antara 6 sampai 8 bulan kita berikan anak dengan bubur kental ya atau bubur lumat di mana teksturnya masih halus. Boleh disaring, boleh di blender. Tapi kalau bisa kita saring ya, Bun. Nah, setelah kita saring, ini kita tingkatkan juga nih teksturnya. Kalau si kecil nggak mau dengan bubur saring, maunya dengan bubur halus, silahkan, boleh. 6 bulan boleh aja sih kalau anak masih mau bubur halus sekali. Tapi setelah 7 bulan kalau bisa kita tingkatin menjadi bubur saring. Di 9 sampai 11 bulan kita harapkan anak kita sudah makan bubur cincang atau kita mengenalnya dengan nasi tim. Dimana bubur ini tidak lagi kita saring, melainkan langsung kita berikan nih makanan yang kita cincang atau kita tekan-tekan atau kita benyek-benyek lah sedikit atau jadi nasi lembek. Nah, terakhir adalah di usia 12 sampai 23 bulan sampai dewasanya nanti kita harapkan anak kita sudah makan menu keluarga. Artinya menu yang sama dengan apa yang kita makan. Lalu bagaimana cara kita naikin teksturnya? Yang pertama, naikin jumlah makan anak secara bertahap. Artinya, anak umur 6 bulan dengan anak umur 9 bulan, porsi makannya tentu tidak akan sama. Nah, bagaimana mencapai menu? Misalnya, anak kita yang akan kita capai adalah menu 1 piring. Dimulai dari menu 1 piring kecil. Itu gimana? Tentu kita menaikkannya secara bertahap. Nggak mungkin kita secara instan anak kita, ayo sekarang kamu makan satu piring kecil, ya udah 1 bulan lagi mama nggak mau tahu kamu harus makan piring besar. Itu nggak mungkin. Kenapa sih kita harus mengenalkan tekstur yang beragam atau tekstur semakin kasar pada si kecil? Nah, ini juga untuk membantu melatih perkembangan otot atau otomotorik si kecil. Jadi juga kemampuannya mengunyahkah, kemampuannya melumatkan makanan itu akan dipengaruhi oleh semakin naiknya tekstur. Terus lalu mengapa sih kita naik tekstur itu penting? Karena semakin kasar teksturnya, itu kandungan kalorinya tentu semakin banyak di dalam 1 takaran. Contohnya, 1 sendok bubur halus, itu kalorinya tidak akan sama dengan 1 sendok bubur kasar, apalagi dengan 1 sendok bubur keluarga. Kalau kita tidak menaikkan kalori, kalau kita tidak menaikkan tekstur, tentunya lama-lama kalorinya nggak akan terpenuhi dong. Logikanya gini, Bunda menyiapkan 1 mangkok 250 ml bubur halus dengan 1 mangkok
250 ml bubur kasar. Ini kalorinya akan berbeda. Yang mana kalorinya lebih banyak? Tentu saja yang bubur kasar. Jadi kalau misalnya bunda tetap memberikan bubur halus nih pada si kecil, sementara si kecil sudah usia 11 bulan, tentunya porsinya akan lebih banyak, tidak akan muat 1 mangkok, harus 2 mangkok kah atau 3 mangkok? Nggak mungkin dong si kecil mau menghabiskan 3 mangkok dalam satu makan. Satu aja udah enek biasanya. Apa sih bahayanya anak kita nggak naik tekstur? Yang pertama tentunya kalorinya tidak akan terpenuhi sesuai dengan kalori harian. Yang pertama. Yang kedua, si kecil akan kekurangan kemampuan untuk melatih kemampuannya mengunyah, melatih sensor syarafnya bayi tadi. Nah, itu si kecil tidak akan bisa nih mempunyai kemampuan itu kalau nggak dilatih. Nah, yang ketiga bahayanya adalah nanti sampai dewasa jika kita biarkan si kecil akan tetap tidak mau naik tekstur, dia akan malas-malasan, jadi nggak akan berjuang lah kasarnya. Tapi banyak pertanyaan nih, Mam, anakku itu kalau mau MPASI itu dramanya banyak loh Mam, aku tuh sampai bingung. Ya saya juga bingung sih dulu ya Bun ya. Tapi yang pertama adalah tipsnya kalau mau menaikkan tekstur si kecil adalah tega-tegaan. Kenapa saya bilang tega-tegaan di sini? Karena banyak di antara mami yang nggak tega di awalnya. Aduh Bun, aduh Mam, saya kasihan kalau anak saya kasih tekstur kasar. Anak saya ini nggak mau makan, dia cuma mau 2-3 sendok aja, ya udah habis itu nggak mau makan lagi Bun. Aku kan bingung. Tapi memang kita bingung di saat itu adalah kita pusing, anak kita nggak mau makan. Tapi kalau kita nggak ngelatih, memangnya nanti kita nggak akan pusing ke depannya. Ke depannya nanti anak kita banyak kejadian nih karena tidak tega saat usia 8 bulan. Nggak tega Mam, aku mau naikin teksturnya. Soalnya kalau aku naikin tekstur anakku ngelepeh, anakku nangis, anakku tutup mulut. Akibatnya apa? Di usia 15 bulan si ibu ini pusing. Lalu bertanya, Mam, aku pusing, anakku nggak mau naik tekstur di sini, dia cuma mau bubur halus. Aku bingung nih, aku harus menu apa lagi? Nah, itu salah satu kejadian dan itu nyata. Jadi kenapa saya harus katakan tega-tegaan di awal ya karena itu tadi. Kalau bunda nggak tega bukan artian kita itu jahat ya gitu, enggak, tapi itulah kita melatih anak kita untuk naik tekstur. Nah, setelah kita mengalami, oh ternyata naik tekstur itu tidak seindah video-video yang ada ya, ternyata ngasih makan anak itu tidak se artis-artis ngasih anak makan hap, anakku tuh kok drama gitu. Terus kalau pengalaman Mam sendiri untuk menaikkan tekstur Ramdan itu saya melakukannya bertahap. Pertama banget makan itu Ramdan memang makan bubur halus. Itu dia maunya bubur blender. Ya sudah, saya tetap ngasih si bubur blender ini. Lalu di usia 7 bulan itu mulai bubur saring, tidak lagi di blender. Di usia 8 bulan Ramdan mulai dikenalkan dengan nasi tim. Apakah langsung mau makan? Tidak dong pastinya. Nah, di sini pertama saya ngelakuinnya adalah 50-50. Jadi 50 tekstur halus, 50 tekstur kasar. Biasanya kalau bunda ngelihat nih di menu Ramdan pasti ngelihatin tuh postingan di 7 atau 8 bulan itu misalnya lauknya masih halus, lalu karbonya aja yang di kasar gitu, nggak disaring, nggak di blender, jadi dibiarin aja kayak lembek gitu. Lalu setelah 50-50 atau 75-30, nah pokoknya kita tuh lakukan naik tekstur itu bertahap. Jadi pertama ambil sedikit tekstur kasar, lalu campur dengan tekstur halus, lalu setengah kasar, setengah halus, lalu
banyak kasarnya, sedikit halusnya, sampai nanti 100% tekstur kasar. Yang kedua yang saya lakukan adalah saya menaikkan tekstur itu 1 kali 3 hari. Jadi hari ini tekstur kasar, Ramdan nggak mau, ya udah, saya turunin lagi jadi tekstur halus. 3 hari lagi kemudian saya coba lagi ngasih tekstur kasar. Nah, ini konsisten dilakukan lebih kurang 2 minggu waktu itu kalau nggak salah ya, sampai nanti lama-lama Ramdan mau tekstur kasar. Memang resikonya adalah anak nggak akan makan lahap, paling ya makan sebentar, dikunyah-kunyah, diemut, akan lebih lama mengemut di proses naik tekstur ini ataupun dilepeh. Itu nggak apa-apa, itu masih proses belajarnya, nggak masalah. Lalu setelah itu mulai dikenalkan umur 10 bulan, saya kenalkan dengan nasi lembek. Lalu 11 bulan itu Ramdan udah bisa menu keluarga. Nah, apakah perjuangan naik teksturnya ini tanpa drama? Ya tidak. Apa yang bunda-bunda rasakan mulai dari anaknya hanya mau makan 2 sendok, 3 sendok, anaknya nengok sendok nggak mau, atau langsung GTM, itu saya juga ngerasain dulu gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya saat anak naik tekstur itu akan ada sedikit drama, itu nggak masalah. Yang penting adalah kita tetap memberikan tekstur anak sesuai usianya. Nah, kalau pertanyaan, kalau lagi sakit aku boleh turunin tekstur nggak? Boleh. Jadi kalau saat anak sakit, anak tumbuh gigi, ada bahasanya anak pengen diturunin lagi teksturnya jadi bubur halus, itu boleh aja gitu. Lalu selanjutnya, gimana sih caranya ngolah naik tekstur lagi? Itu adalah bunda bisa memberikan snack finger food. Nah, finger food ini banyak gunanya nih buat melatih si otomotorik tadi ya, si kemampuan ototnya si kecil tadi juga banyak manfaatnya, sekaligus mengenalkan tekstur sama si kecil. Jadi kalau misalnya dia belum mau tekstur kasar di buburnya, nggak masalah, bunda bisa mencoba ngasih tekstur kasar di snacknya. Apa aja? Nah, finger food itu ada ya di resepnya menu Ramdan. Itu beberapa yang bisa bunda kasih, contohnya adalah wortel kukus, brokoli kukus, snack kentang keju, apa lagi ya, cookies. Nah, cookies. Nah, jadi beberapa snack-snack seperti itu bisa bunda berikan untuk melatih sensorik si kecil. Tips selanjutnya adalah bunda pisahkan antara lauk, nasi, dan teman-temannya. Jadi nggak disatuin gitu. Mungkin si kecil ini adalah tim yang tidak diaduk gitu. Jadi maunya dipisah-dipisah, itu juga nggak apa-apa. Itu juga bisa bunda lakukan untuk naikkan tekstur si kecil. Terus ada pertanyaan, Bun, anakku umur 7 bulan udah nggak mau lagi tekstur halus, maunya tekstur kasar, apakah itu bermasalah? Ya, selagi BAB-nya tidak bermasalah, artinya tidak sembelit atau tidak diare, terus si kecilnya lahap dengan tekstur itu, ya itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena muara akhir dari MPASI ini adalah menu keluarga. Nah, di sini juga ditekankan adalah berikanlah menu-menu yang seharinya bunda dan ayah makan. Saya rasa sih sekian ya bun ya, sharing-sharing kita seputar naik tekstur. Kalau kita rangkum lagi, kesimpulannya adalah berikan porsi yang bertahap, terus naikkan tekstur pelan-pelan. Yang ketiga harus tega-tegaan, dan yang keempat coba berikan menu yang terpisah, artinya karbo, protein, dan sayurannya dipisah nih, nggak digabung gitu. Dan yang terakhir adalah dalam naik tekstur ini tetap perhatikan reaksi si kecil dan BAB-nya ini juga penting gitu. Jadi kalau misalkan si kecil sembelit, nah itu kita boleh turunkan tekstur dulu.
atau kita koreksi lagi nih menu kita itu bagaimana gitu. Oke, sekian dulu sharing kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.